Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Jerindi Efriani dalam Berita Indonesia. Melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri membuat para pedagang dan konsumen resah. Bahan pokok yang mengalami peningkatan signifikan terdapat pada ayam potong. Selain itu, harga sayur mayur dan cabai ikut melonjak naik. Berikut hasil liputan dari rekan kami Giovanni di Pasar Ciledug, Tangerang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok perlahan-lahan melonjak naik, seperti di Pasar Ciledug yang dimana tahu, telur, cabai, dan ayam potong harganya melonjak. Akan tetapi, harga sayur dan juga telur hanya mengalami kenaikan harga dari Rp500 hingga Rp4.000. Daging ayam yang sebelum puasa berkisar Rp30.000 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri melonjak naik menjadi Rp40.000. Harga daging ayam potong melonjak sehingga membuat pedagang sepi konsumen. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, marak kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai macam kalangan. Contohnya ayam potong yang kenaikannya cukup signifikan. Ya, langsung saja kita bertanya kepada salah satu penjual ayam potong di pasar ini. Dari sebelum puasa udah naik sampai sekarang belum turun. Harga dia lagi sebelum puasa kan masih harga 30.000. Per ekornya sekarang sekilo 40.000. Nah, sekarang udah sekilonya dari pabrik udah 33. Pasar sepi. Terima kasih, Bu. Selain harga ayam potong yang melonjak, harga cabai dan sayur mayur juga turut naik. Harga cabai dan bawang dari Rp24.000 mencapai Rp40.000. Dan harga beras tidak begitu signifikan karena harganya naik hanya Rp500 saja. Ya pemirsa, kami lanjut ke berita berikutnya. Maraknya pelanggaran yang dilakukan pengendara motor sering terjadi di ibu kota. Seperti halnya yang terjadi di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Banyak sekali pengendara motor yang melintasi jalur satu arah, tepatnya di flyover Mall Selipi Jaya. Hal itu sangat membahayakan keselamatan para pengendara motor dan juga pengguna jalan. Berikut laporan dari rekan Edwina Yuanita. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di kawasan Kemanggisan Utama Raya Selipi, Jakarta Barat, yang dimana kawasan ini banyak sekali para pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas, yaitu mengendarai lewat jalan satu arah ini. Padahal sudah ditetapkan oleh para pihak berwajib agar tidak melewati lalu lintas ini karena sangat beresiko tinggi bagi para pengguna jalan dan keselamatan mereka. Pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi di jalan raya dari kendaraan roda 2, roda 4 atau lebih maupun pejalan kaki. Contohnya para pengendara roda 2 yang masih saja melawan arus jalan satu arah. Hal ini sangat membahayakan keselamatan mereka dan juga para pengguna jalan lainnya. Bukan hanya melawan satu arah, mereka bahkan tidak menggunakan helm untuk keselamatan mereka sendiri. Masyarakat seharusnya bisa mematuhi peraturan lalu lintas yang dimana meminimalisir terjadinya kecelakaan. Setiap pengguna jalan, kenapa Bang melewati lintasan seperti ini? Sebetulnya memang tahu bahwa ini dilarang, cuman
karena ada perlu yang sangat mendesak, jadi saya melanggar jalan. Saya tahu ini bahwa jalan ini dilanggar. Kalau boleh saya tahu, ini kan sangat membahayakan untuk keselamatan Bapak sendiri dan juga para pengguna jalan. Ada nggak sih Bapak untuk referensi biar pengguna jalan tuh nggak lewat sini lagi gitu? Kan Bapak tadi kepepet ya Pak ya? Sebetulnya ada, memang ya saya tahu bahwa kita melanggar jalan ini membahayakan bagi pengguna jalan yang benar itu. Tahu salahnya itu, tahu. Cuman ya karena tadi dengan waktu yang Kepepet. memang harus saya sampai di tempat tujuan jam demikian harus ke sana. Oh ya, jadi Bapak alasannya untuk melewati arus ini Bapak buru-buru ya? Hanya buru-buru. Oh iya, Itu aja. oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya, pemirsa, itulah salah satu alasan dari pengendara sepeda motor yang melanggar jalan satu arah. Saya Edwina melaporkan dari Selipi, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan berita selanjutnya, tetap di Berita Indonesia. Bayangkan ku beri Oreo untuk seseorang yang tak ku kenal. Akankah dia berbagi ke yang baru di dekatnya, ke yang tak kita duga yang mengejutkan? Kankah dia bagi keajaibannya? Berbagi keajaiban Ramadan ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Berita Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya. Di bulan suci Ramadan ini, banyak orang berbondong-bondong untuk mendapatkan berkah yang melimpah. Seperti halnya yang dilakukan oleh komunitas motor yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka membagikan takjil kepada pengendara yang melintas di kawasan Dan Mogot, kilometer 12. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Edwina Yuanita yang sudah berada di lokasi. Ya, Edwina, silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih Jenny. Ya, pemirsa, saya sudah ada di kawasan Cengkareng, lebih tepatnya di Dan Mogot, kilometer 12. Dan di belakang saya sudah ada klub motor yang akan membagikan takjil untuk bagi para pengguna jalan yang akan membatalkan puasanya. Komunitas atau klub motor biasanya kegiatan yang dilakukan adalah kopdar atau yang disebut kopi darat. Istilah kopdar tersebut adalah kegiatan di mana semua anggota klubnya berkumpul di satu tempat. Ternyata bukan hanya kopdar yang dilakukan klub motor yang satu ini, kegiatan yang lainnya pada bulan Ramadan adalah membagikan takjil untuk pengguna jalan yang belum sempat membatalkan puasanya. Klub motor ini dibantu oleh klub motor dari daerah lain, bukan hanya kaum pria, tetapi kaum wanita juga ikut berpartisipasi dalam membagikan takjil tersebut. Mereka mempunyai 2 kegiatan. Yang pertama, selama 2 minggu, mereka membagikan takjil kepada para pengguna jalan. Dan yang kedua, kira-kira alasannya ngadain acara kayak gini tuh apa sih? Alasannya saya bilang tadi simpel, karena kita ingin berbagi ke masyarakat pengguna jalan yang melintas di khususnya di Jalan Dan Mogot nih, saling berbagi, dan kita sebagai breaker itu ingin menunjukkan bahwa breaker itu baik, agar tidak dipandang masyarakat itu seperti layaknya seperti dan motor. Kalau diselenggarakannya ini udah berapa lama ngadain acara kayak begini? Kalau untuk selenggarakannya, alhamdulillah itu selama 3 tahun. Jadi selama bulan Ramadan ini kita terus berjalan. Untuk kedepannya terus kita akan lebih tingkatkan lagi untuk peduli antar sesama.
Dan kita akan selenggarakan 15 hari ke depan. Oh, 15 hari ke depan. Oh, jadi Dan nanti tanggal penutupannya tanggal 26 itu kita akan ngadain buka bersama dan santunan anak yatim. dan kalau misalkan ngadain acara kayak gitu ada kendalanya nggak sih? Kalau kendala pasti kita ada. Ada. Gitu. Salah satunya dari sponsor, kita misalnya bantuan-bantuan pemasukannya juga kita pasti ada kendala dari situ juga. Tapi kita berusaha, kita membuktikan kepada seluruh bikers dengan kita cara, misalnya kalau di kayak cara bahasa kita tuh ngecek, kita meminta mengajukan proposal kepada setiap bikers dimanapun ada. Gitu. Ini untuk seluruh bikers atau seluruh buat di kota dan mau Kita sih hanya kita mengundang siapa aja yang mau ikut. Mereka mempunyai 2 kegiatan. Yang pertama, selama 2 minggu, mereka membagikan takjil kepada para pengguna jalan. Dan yang kedua, merupakan puncak acara yang dimana mereka melakukan buka puasa bersama anak yatim. Hal ini merupakan kegiatan yang positif dari sebuah komunitas motor. Semoga komunitas-komunitas motor yang ada bisa meniru apa yang ada di klub motor ini.